Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 16 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dengan tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayah, untuk jiwa dan kehidupan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di waktu pagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa keberkahan di waktu pagi. Ya, ketika Nabi berdoa dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma, ya Allah, barik, berikanlah keberkahan, li, untuk ummati, umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Di waktu paginya, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya atau di awal paginya. Maka di sini ulama kita mengatakan bahwa waktu pagi itu adalah waktu yang berberkah, waktu yang afdal. Kalau dia adalah waktu yang berberkah, maka tentunya tidak boleh digunakan untuk hal yang sia-sia. Justru waktu ini adalah waktu yang produktif, waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah sholat subuh berusaha untuk berzikir, berusaha untuk hadir dalam majelis ilmu, dan itu bentuk memanfaatkan waktu pagi. Tidak sebagian kaum muslimin, ya, yang mana di waktu pagi digunakan untuk tidur, ya, atau digunakan hal yang sia-sia, ya, jalan-jalan, ya, ataukah misalnya ya melakukan di media sosial, hanya scrolling saja di medsos tanpa ada tujuan yang jelas, dan ini termasuk perbuatan yang sia-sia kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya waktu subuh itu adalah waktu yang paling afdal. Dari 5 waktu sholat, yang paling afdal adalah sholat subuh, ya. Dan sholat subuh ini adalah sholat yang langsung disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 2 malaikat yang menyaksikan waktu subuh ini, ya. Jadi disebutkan dalam hadis bahwa malaikat yang menjaga di malam hari dan malaikat yang menjaga di subuh hari, ya. Jadi malaikat di malam hari ini akan naik ke langit setelah melaksanakan sholat subuh, dan malaikat yang turun ke dunia untuk menjaga di waktu pagi itu dia startnya turun di waktu subuh. Jadi ada 2 malaikat yang melihat langsung sebelum ganti shift, ya, bahasanya sebelum ganti shift. Maka malaikat yang tadi menjaga di malam hari dan malaikat yang turunnya di pagi hari itu ketemu 2 malaikat ini sama-sama menyaksikan sholat subuh. Nanti setelah selesai sholat subuh, malaikat yang shiftnya malam itu sudah ke langit. Jadi yang turun ini adalah yang menjaga di waktu pagi. Jadi 2 malaikat yang menyaksikan di waktu subuh itu, ya. Jadi ini adalah waktu yang berberkah,
tidak bisa kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Kalau ada jamaah yang punya kebiasaan buruk, ya, tidur ba'da subuh, dan itu kebiasaan buruk, maka harus dihilangkan, dan latihannya adalah di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ini banyak merubah kita. Salah satunya mungkin adalah tidur ba'da subuh. Dari segi dunia tidak sehat, dan dari segi akhirat itu hukumnya makruh. Tidur ba'da subuh itu thayyib atau khabis? Khabis. Khabisnya di mana? Makruh. Nah, khabisnya di makruh. Dia bukan hal yang thayyib. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk mengambil yang thayyib dan menghilangkan yang khabis, menghilangkan yang buruk-buruk itu. Ada salah seorang salaf setelah mendengarkan hadis Nabi tadi, ada orang soleh di zaman Nabi mendengarkan hadis tadi bahwa, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Maka setelah dia dengarkan hadis itu, dia buka tokonya ba'da subuh. Sambil dia zikir di tokonya, dia buka tokonya ba'da subuh. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya mendapatkan rezeki yang sangat banyak di hari itu, sampai-sampai saya pusing, saya tidak tahu di mana saya mau simpan rezeki saya hari ini. Maksudnya berangkasnya tidak bisa muat harta-harta yang dia dapat di pagi itu, saking banyaknya rezeki. Dia bingung, saya tidak tahu di mana saya mau simpan. Ya, jadi ini sebenarnya adalah perintah Nabi untuk membuka toko itu di awal-awal pagi. Ya. Karena di situ ada keberkahan. Tapi sayangnya kalau kita masuk ke mall misalnya, yang mempraktekkan ini bukan orang Islam. Nah, yang biasa buka awal-awal pagi, ya. Biasa toko orang Islam ini masih tutup. Nanti buka jam-jam 9, jam 10. Justru yang pagi-pagi, nah, saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bukan non muslim, ya, mungkin bukan orang Islam. Dan lihatlah yang terjadi, dia juga mendapatkan keberkahan waktu pagi. Ya, jadi pagi ini adalah waktu yang produktif. Jangan dipakai untuk tidur pagi atau hanya menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Seperti hadir dalam majelis ilmu, ini salah satu memanfaatkan waktu pagi. Dan itu tidak baik, kebiasaan buruk, ya. Kalau itu, tapi menyambung Ustaz, malundra. Ada yang bilang begitu, enak sekali tidur pagi. Naam, tapi pas bangun itu pasti pusing, ya. Kalau pemain-pemain baru pusing, tapi kalau pemain senior sudah pro, tidak ada pusing. Apa pusingnya? Otaknya sudah memang terbiasa. Ala bisa karena biasa. Tidak begitu Ustaz. Nah, saya kalau tidur pagi tidak pusing. Iya, karena kita pro, kita sudah pemain senior. Kalau awal-awal itu dia masih mau belajar, tidur pagi, bangun itu pusing, karena memang dari segi kesehatan tidak bagus. Tapi kalau sudah pro, dia tidak pusing lagi. Apa pusing? Nah, kebiasaannya. Nah, jadi itu perlu untuk dihindari, ya. Dan lebih bahaya lagi kalau tidur paginya di masjid, dan lebih parah lagi di majelis ilmu. Coba ini, ya. Apakah boleh kita mengerjakan hal yang makruh di masjid Allah? Tadi tidur pagi hukumnya apa? Makruh. Berani kita mengerjakan yang makruh di rumahnya Allah? Berani atau tidak? Tidak. Jangankan di rumahnya Allah, di rumah saja hukumnya tetap makruh. Bagaimana lagi kalau di tempat ibadah? Ya. Plus lagi ketika majelis ilmu 2 kali lipat. Ya, jadi ini hati-hati, ya, dalam majelis ilmu itu. Memang disebutkan oleh Nabi, as-sakinah, nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya ketenangan. Tapi bukan tenang-tenang juga diam-diam terus, ya, pengajian. Ditanya tetap diam, ya. Ternyata memang turun sakinah, ya, bukan lagi sakinah tapi sakinah, ya. Karena, ya, tertidur ketika majelis ilmu. Jadi ini yang merasa punya kebiasaan buruk, tidur pagi, itu harus diubah, ya. Itu memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya, karena di situ terdapat keberkahan. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir
telah kita sebutkan sebahagian dari kaidah yang ke-12, yang mana kaidah yang ke-20 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat ke-18, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, wa may yuhinillahu وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Surah Al-Hajj ayat ke-18. Ayat ini telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan. Dan telah kita ketahui bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian daripada yang dimaksudkan dengan dimuliakan adalah orang yang mempererat tauhidnya kepada Allah, percaya kepada Allah. Dia meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk hamba-hambanya, ya. Dan perlu digarisbawahi ini tentang kesyirikan, ya. Kesyirikan itu ada 3 maknanya, ya. Kesyirikan itu ada 3 maknanya. Pertama adalah menyembah selain Allah, itu syirik. Menyembah selain Allah, ya. Menyembah selain Allah. Seperti menyembah pohon, menyembah kuburan, ya. Mengalirkan sesajen di sungai, ya. Atau dia membuat sesajen, ya, untuk mendatangkan, ya, rohnya, untuk mendatangkan orang yang sudah meninggal dunia. Ini semua perbuatan kesyirikan. Menggantungkan jimat-jimat, ya, memakai gelang yang diyakini bahwa dia bisa menolak mudarat, ya, dia bisa menolak mudarat. Itu juga, ya, termasuk kesyirikan, ya. Jadi itu yang pertama, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyembah bersama Allah. Menyembah bersama dengan Allah. Bagaimana modelnya ini menyembah bersama dengan Allah? Dia menyembah Allah di satu waktu, dan di waktu yang sama dia menyembah selain Allah. Contoh, dia sholat di masjid, betul, ditanya sholatnya untuk saya, untuk Allah. Pulang dari masjid dia mampir ke pohon keramat. Nah, ini juga termasuk kesyirikan, yaitu menyembah bersama dengan Allah, ya. Mungkin yang kita pahami sebahagian bahwa syirik itu menyembah selain Allah. Adapun yang kedua, saya sholat juga untuk Allah, betul, tapi pulang dari masjid ada yang kita sembah yang lain. Nah, ini namanya, inilah yang disebutkan dengan menduakan Allah, mapaduah, menduakan Allah, ya. Jadi menyembah bersama dengan Allah itu juga syirik. Dia menyembah Allah betul, tapi di waktu yang bersamaan ada yang dia sembah. Yang ketiga adalah dia muslim tetapi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, ya. Dia seorang muslim tapi tidak menjalankan kewajibannya. Dia muslim tapi dia tidak melaksanakan sholat. Dia muslim tapi dia tidak melaksanakan puasa. Dia muslim tapi tidak mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang diperintahkan bagi orang yang mampu. Maka ini juga termasuk syirik. Islam hanya ada di KTP-nya saja, ya, tetapi tidak ada Islam dalam kehidupannya. Tidak sholat, tidak puasa. Walaupun dia Islam,
di KTP, tapi kalau dia tidak mempraktekkan Islam dalam hidupnya, maka ini juga disebut dengan syirik. Ya. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa di atasnya syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya dakwah kepada tauhid itu dakwah yang paling pokok dan yang paling penting. Biar dia sholatnya bagus, khusyuk, tumakninah, tapi pulang dari masjid ada dia yang yakini bahwa ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, termasuk jimat-jimat. Ya. Tidak berani dia keluar rumah atau safar tanpa jimat-jimatnya. Ini keyakinan syirik atau bukan? Syirik. Ya, ini keyakinan syirik. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jimatnya. Bukan jimatnya. Begitupun juga kalau menjual. Ya, sebelum menjual ada ritual-ritual. Ya. Sembur air di depan toko. Ya, dia sembur air, baru ada baca. Ya, atau misalnya tanam garam-garam ya di sekeliling tokonya. Ya. Garam ya. Ketika Syekh Saleh Al Fauzan ditanya bagaimana dengan garam, dengan garam ini apakah dia punya manfaat dari segi dalam syariat agama Islam, kata Syekh Saleh Fauzan, garam itu tidak mendatangkan apa-apa, dia adalah bahan makanan. Ya, dia adalah bahan makanan, jadi tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mestinya yang dia perkuat adalah zikirnya, zikir pagi dan petang. Ya. Sampai ada jamaah yang sampai di Mekah cari garam, bilang terlalu jauh cari garam. Kalau hanya sekedar garam saja untuk umroh, dia umroh untuk garam saja. Astagfirullahaladzim, terlalu jauh. Di dekat rumah ada garam. Garamnya di Mekah dengan di Indonesia sama, tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya. Ya. Jadi kita tidak berkeyakinan seperti itu. Yang benar adalah seorang muslim memperkuat zikirnya. Kita dikirimi misalnya santet, kita mau disantet misalnya, yang bisa menolak santet itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tahu santet ya? Yang dibakar. Nah, jadi dia adalah sesuatu yang ditolak ya. Dengan cara apa? Zikir pagi dan petang. Ya, jadi ketika kita ada, apalagi yang punya toko yang memang ramai sekali, ya, itu biasanya orang hasad, dengki, maka dia kirimi sesuatu, ada dia lempar depan tokonya. Ketika pagi-pagi kita menyapu, dapat ini ada ikatan-ikatan. Nah, ini tentunya media untuk menyantet orang, media untuk menyihir orang. Ya, namanya orang hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Di surah Al-Falaq disebutkan orang-orang yang hasad itu kerjaannya untuk membuat buhul-buhul, membuat jimat-jimat atau santet-santet yang dikirimi kepada korban yang ingin dituju. Ya. Jadi nauzubillah min dzalik, dari perbuatan kesyirikan, dan kita selalu berdoa kepada Allah untuk terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian sama-sama berbahagia. Insyaallah taala kita akan lanjutkan, namun sebelum kita lanjutkan kita mau murojaah apa yang telah kita sebutkan pada kaidah-kaidah sebelumnya. Baik. Kaidah yang ke-13, abaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nah, tua dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat 11. Kaidah yang ke-14, lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika
dalam tanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Baik. Kaidah yang ke-15, waqibatul muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Kaidah yang ke-16, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat 100. Yang 17, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik kamu jadikan sebagai pekerja kepada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Kaidah ke-18, wa makros sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Coba ulang ini. Wa makros sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat 43. Kaidah ke-19, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum Dulangi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Nah, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 179. Kaidah yang ke-20, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Diulangi, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Surah Al-Hajj ayat 18. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu as-sadis ashar min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan bin nafsi wal haya al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdillahil Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wal ustadina dan guru kami, wal hadirina dan yang hadir di majelis ini, wal muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah. Ma'asyarikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Menyebutkan Allah adalah gambaran yang paling jelas bahwa seorang hamba menghinakan dirinya sendiri. Ia menjatuhkan dirinya ke lembah kenistaan. Demikian juga maksiat lain selain syirik dapat menjadikan seorang manusia menjadi hina-hina. Kehinaan itu disebabkan oleh kehinaan dosa itu sendiri, dan kehinaan pelakunya disebabkan maksiat yang dilakukan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebutkan qala al-muallif rahimahullah, gambaran yang paling jelas bahwa seorang hamba menghinakan dirinya sendiri, ia menjatuhkan dirinya ke lembah kenistaan atas kesyirikannya. Maka di sini disebutkan syirik akan menjatuhkan seseorang dalam kehinaan. Dia akan hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada lagi orang yang bisa memuliakannya. Hina terus. Ya, di sini kalau kita lihat baca di paragraf ini, di sini apa disebutkan? Seorang manusia, ya, demikian juga maksiat lain selain syirik dapat menjadikan seorang manusia menjadi hina apa? Hina dina. Ya, ini dipelajari dulu waktu SD ya. Ada kata itu yang memang satu paket, yang seperti ini. Hina dina, gelap gulita, hitam kelam, hina dina, gelap gulita. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang berbuat kesyirikan maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari kaidah Al-Quran di atas dan berbicara tentang pengaruh dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ia berkata, maksiat menjadi sebab kehinaan dan kerendahan seseorang di mata Allah. Baik, itu ditandai ya. Ada kata Ibnu Qayyim, luar biasa ini. Maksiat, ini quote daripada Ibnu Qayyim. Maksiat menjadi sebab kehinaan dan kerendahan seseorang di mata Allah. Ya, ini quote daripada Ibnu Qayyim bahwa maksiat menjadi sebab kehinaan dan kerendahan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang melakukan dosa, maka ketahuilah Allah menjatuhkan dia dan Allah menghinakan dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, Hasan Al-Basri berkata, mereka menjadi hina karena mereka bermaksiat kepadanya. Padahal sekiranya mereka mulia, maka Allah pasti memuliakan mereka. Nah, ini juga perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, menjadi hina karena mereka bermaksiat kepadanya. Padahal sekiranya mereka mulia, maka Allah pasti memuliakan mereka. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang melakukan dosa itu jatuhnya akan dihinakan oleh Allah. Dan orang melakukan ketaatan, maka Allah memuliakan dia. Ya, jadi ketaatan itu mengantarkan kepada kemuliaan. Dan perbuatan dosa itu mengantarkan seseorang kepada kehinaan. Ya, mengantarkan seseorang pada kehinaan. Kira-kira kalau Allah sudah hinakan, apakah ada manusia yang memuliakannya? Tidak. Ya, contoh misalnya dia korupsi. Yang tadinya dia diagung-agungkan, dihormati, seorang pejabat, ya, tetapi ketika dia korupsi, dan korupsi ini adalah maksiat, apa yang terjadi? Maka seluruh manusia akan menghinakannya, ya, seluruh manusia akan menghinakannya. Barakallahu fiik. Nah, jika seseorang menjadi hina dan rendah di mata Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Allah berfirman, dan barang siapa dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Walaupun pada zahirnya manusia menghormati dan memujinya karena suatu kebutuhan dan kepentingan atau takut akan gangguan dan ancamannya, padahal dalam hati mereka orang itu begitu hina dan nista. Ibnu Qayyim juga berbicara tentang akibat dan dampak buruk yang disebabkan oleh maksiat. Dia berkata, Allah akan menghilangkan wibawanya dari hati-hati manusia, direndahkan dan dihinakan karena sebab dia menghinakan dan memandang perintah-perintah Allah.
Jika seseorang mencintai Allah, maka orang itu pun akan dicintai manusia. Jika dia takut kepada Allah, maka dia pun akan disegani manusia. Jika ia mengagungkan Allah, maka manusia pun akan mengagungkannya. Bagaimana mungkin seorang hamba menghendaki kemudian pada dia merendahkan kehormatan Allah? Masya Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim bahwa Allah akan menghilangkan wibawanya dari hati-hati manusia kalau dia melakukan dosa. Ya. Bahkan di sini disebutkan ada orang yang kelihatannya di depan kita menghormati, menyanjung, tetapi dalam hati-hati mereka ternyata kita dihinakan. Karena kenapa? Kita telah bermaksiat kepada Allah di balik layar. Mungkin di depan manusia kita tidak melakukan dosa, dan memang tidak ada manusia yang mau terang-terangan berbuat dosa. Dosa itu dikerjakan di waktu bersembunyi, tapi disitulah manusia akan merasakan efeknya. Makanya kadang ada orang itu ketika kita ketemu kita segan, ya, kita segan bicara dan sebagainya. Ada juga orang yang betul-betul, ya, kita biasa-biasa dengan dia, ya. Bahkan ketika kita melihatnya, ya, tidak ada getaran sesuatu, ya, berarti bisa jadi dia punya masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini mau mencoba menipu Allah. Kita hanya ditertutupi oleh, ya, fashion kita dengan pakaian kita, jubah, songko dan sebagainya. Ternyata di balik itu semua kita telah menjadi teman-teman setan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Allah telah mengisyaratkan hal ini di dalam Al-Quran ketika menyebutkan akibat atau dampak dari dosa yang dilakukan seorang hamba, bahwa Allah akan menghinakan mereka, menutup hati atau mengunci mati hati-hati mereka. Allah juga akan melupakan mereka di hari kiamat, menyanyiakan mereka seperti halnya mereka sering menyanyiakan dan melupakan panggilan-panggilan Allah ketika di dunia. Karena itu Allah berkata, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Hajj ayat 18. Artinya, ketika mereka enggan sujud kepada Allah, merendahkan atau melecehkan perintah-perintahnya, maka Allah akan menghinakan mereka. Setelah itu tidak ada seorang pun yang memuliakan, karena siapa yang bisa memuliakan seseorang ketika Allah sudah menghinakannya, atau siapa yang bisa menghinakan seseorang ketika Allah telah memuliakannya. Ketika kita melakukan dosa, dan ingat dosa yang paling tinggi adalah dosa syirik, bahwa ketika kita melakukan dosa, maka Allah pasti akan menghukum kita. Allah akan menghukum kita. Kalau ada mengatakan, banyak kita lihat Ustaz, tetangga-tetangga atau sekeliling kita, dia melakukan dosa seperti meninggalkan sholat, tidak pernah puasa, terang-terangan buka puasa di siang hari, ya. Tapi dilihat kehidupannya bagus-bagus, ya. Kemarin datang motor baru masuk ke rumahnya, kemarin kulkas baru masuk ke dalam rumahnya. Mana bentuk hukuman? Perhatikan, bentuk hukuman itu bukan hanya yang seperti kita pahami, kebakaran, kebanjiran, kehilangan, tidak. Bukan hanya itu yang disebut dengan hukuman, tapi ketahuilah ada hukuman yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Dijauhkannya kita daripada hidayah, dijauhkannya kita daripada petunjuk. Itu hukuman yang berat. Itu hukuman yang paling berat. Apa jadinya kalau orang tidak mendapatkan petunjuk? Di mana tempatnya? Di surga atau di neraka? Dan itu hukuman yang paling berat. Dia tidak peka lagi kalau dia tidak sholat. Biasa-biasa saja saya tidak sholat. Itu hukuman. Dia tidak peka, tidak sholat, itu hukuman bagi dia. Saya puasa, buka puasa, tidak ada. Mana itu katanya dihukum? Ketahuilah, dia tidak peka lagi dengan itu. Biasa-biasa saja kalau dia tidak puasa, padahal dia tidak punya alasan yang dibenarkan dalam agama, maka ketahuilah itu hukuman bagi dia. Dia tidak peka lagi baca Al-Quran. Mulailah dia lagi tinggalkan Quran yang dulunya Masya Allah mengaji banyak, menghafal. Sekarang dia dengan Quran hanya dipegang sekali dalam sepekan, ketika baca surah Al-Kahfi. Ada orang mengaji itu Al-Kahfi saja, satu kali saja dipegang Quran hari Jumat. Tapi selebihnya dia tidak pegang Quran. Jadi ketahuilah jamaah sekalian, hukuman bukan hanya sekedar kebakaran, kebanjiran, ya, kehilangan harta, tapi ketahuilah
hukuman yang paling berat adalah jika seorang hamba dijauhkan dari apa? Petunjuk. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa artinya? Allahumma inna, sesungguhnya, nas'aluka, kami memohon kepadamu, al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, terjaga diri dari perbuatan dosa. Ya, afaf artinya menjaga diri dari perbuatan dosa. Wal ghina, dan dari kecukupan. Al-ghina artinya kecukupan. 6. Juga di antara dampak buruk dari maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia akan terhalang mendapatkan pujian dan sanjungan. Gelar atau nama yang baik berubah menjadi nama yang hina dan kecil. Gelar yang disematkan pada dirinya, seorang mukmin, saleh, takwa, taat akan hilang dari dirinya digantikan dengan nama pendosa, pemaksiat, penyimpang, serta jahat, dan seterusnya. Nama-nama di atas adalah gelar-gelar kefasikan, gelar terburuk yang menunda murka, neraka, kehidupan yang hina-hina. Sementara mukmin, saleh, muhsin, takwa dan taat adalah gelar-gelar yang mengundang kehirauan Allah, surga dan kemuliaan dalam pandangan manusia. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah halangi. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang Allah jauhkan. Tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang Allah dekatkan. Dan siapa yang diinginkan Allah, maka tidak seorang yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Baik, disebutkan di sini bahwa ketika kita melakukan dosa, nauzubillah, maka akan ada gelar-gelar kejahatan yang akan melekat. Pendosa, pemaksiat, penjahat. Ini adalah gelar-gelar yang tentunya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita semua adalah syuhadaullahi fil ard. Kita adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Ya, makanya ketika ada orang meninggal dunia, kemudian semua orang menyanjungnya, orang baik itu, orang soleh itu, maka bagi Allah cukup sebagai saksi-saksinya di dunia itu. Allah akan menjadikan ukuran itu. Tapi ketika ada jenazah lewat, orang jahat itu, pembunuh itu, ya, pelaku dosa itu, maka bagi Allah sesuai dengan apa yang dikomentari oleh hambanya. Jadi siapa saksi Allah di muka bumi ini? Manusia. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan ada orang meninggal dunia, dipuji kebaikannya, masya Allah orang baik, maka insya Allah bagi Allah itulah yang menjadi ukuran di akhirat kelak. Tetapi kalau ada jenazah yang justru tidak, banyak orang yang datang, nauzubillah, banyak yang hina, banyak juga yang menceritakan keburukannya, maka itu tanda-tanda dan Allah menjadi ukuran itu nanti di hari kiamat. Nah, dari ucapan Ibnu Qayyim di atas, karena siapa yang bisa memuliakan seorang ketika Allah sudah menghinakannya, atau siapa yang bisa menghinakan seorang ketika Allah telah memuliakannya, pandangannya ini menunjuk kepada makna yang dipahami dari kaidah ayat yang sedang kita bahas ini. Artinya, siapa yang memuliakan Allah dengan cara menaatinya, tunduk kepada syariatnya, baik lahir maupun batin, maka ia akan menjadi hamba yang mulia dan terhormat, walaupun ia dimusuhi oleh orang-orang munafik dan kafir. Demikian juga sebaliknya, Allah menggambarkan orang-orang munafik bahwa dia memiliki pandangan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kemudian itu hanya milik Allah bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Al-Munafiqun ayat 8. Maksudnya orang-orang munafik itu tidak pernah mengetahui mana orang-orang yang berhak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang sebenar-benarnya. Bukankah Allah juga berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ali Imran 139. Berkaitan tentang orang munafik, disebutkan dalam ayat ini bahwa orang munafik itu bermuka dua, lain di depan, lain di belakang. Saya tanya, di zaman Nabi itu ada orang munafik atau tidak? Ada. Dan generasi Nabi adalah generasi emas, generasi terbaik. Kalau di zaman generasi terbaik saja banyak orang munafik,
Maka jangan ditanya di zaman now. Zaman now. Kalau dulu saja yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, orang-orang soleh semua, mereka lihat wahyu turun, mereka lihat makhluk-makhluk bertasbih ketika Nabi lewat. Mereka melihat mukjizat di depan matanya. Bulan pernah dilihat dibelah oleh Nabi. Tapi bersama dengan itu orang munafik tetap ada. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Jadi masalah misalnya kita mau curhat, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, masalah privasi kita jangan salah curhat. Jangan sampai salah curhat kita. Masalah pribadi, masalah keluarga kita, hati-hati. Kalau kita mengatakan sudah telah curhat, rahasia ini ya. Siap. Ya, di ujung dunia sudah tahu. Karena rahasianya rahasia umum. Apa itu rahasia umum? Rahasia itu privasi, umum itu orang tahu semua. Jadi dua kata ini tidak bisa masuk di KBBI. Tidak masuk di KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rahasia umum maksudnya. Ini rahasia tidak ada orang tahu, umum ya orang tahu. Ini tidak cocok ini. Ya hati-hati ya kalau kita curhat. Rahasia ya rahasia. Siap. Apa rahasia? Besoknya sudah orang tahu semua. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati bahwa tidak semua permasalahan kita itu curhat kepada manusia, tapi yang tepat adalah kita ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin seorang mukmin merasa hina dan rendah padahal dia pribadi yang kuat dan kokoh, memiliki manhaj yang lurus, memiliki ketinggian, memiliki panutan dan role model yang luhur dan mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang-orang beriman menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki izzah dan kemuliaan yang sebenarnya? Tentu selama mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Orang Islam itu memiliki izzah. Izzah artinya itu kemuliaan. Ya, kita harus bangga dengan pakaian muslim kita. Kita harus bangga dengan Al-Quran kita. Jangan kita malu-malu. Contoh ya. Contoh misalnya kita lagi menunggu antrian di apotek atau di mana, atau di rumah sakit. Yang mana orang-orang waktu menunggu antrian ya, yang namanya kalau kita ditanya sekarang, kalau ada kuis ya, kuis itu ketika menunggu apa yang dikerjakan oleh manusia? Pasti nomor satu apa? Main HP. Pasti itu nomor satu. Tapi kita sebagai orang Islam harus jangan malu-malu, kita keluarkan Quran. Dan selalu kita mengatakan nanti ria. Ya, lawan itu ria. Jangan sampai dengan alasan nanti ria justru kita terhalangi melakukan kebaikan. Misalnya hari itu hari Jumat, baru kita belum baca surah Al-Kahfi, ya sudah baca Al-Quran saja. Ya. Atau kalau mau sedikit main cantik, ya HP tapi Quran di dalam. Ya, aplikasi Quran. Tapi intinya kita bangga dengan Islam kita, bangga dengan songkok ini, bangga dengan pakaian muslim ini. Ya, harus bangga. Ya. Ada dulu ya teman-teman yang kuliah di umum mengatakan, kita ini kuliah di umum dan kita ini sudah aktif ikut kajian. Ini masalahnya ini, kalau kita kuliah di umum, perempuan yang mendekati kita. Ya, tiba-tiba mendekat PR di mana, sampai di mana PR-nya? Perempuan ini. Dia bertanya PR tapi nakasih begini laki-laki. Nah ini laki-laki sudah ikut kajian. Wah bagaimana ini? Bingung kita. Ya karena kan dia bukan di pesantren, dia di mana sekolahnya di umum, di universitas umum. Maka kadang teman-teman yang umum itu wah kita bingung ini. Mau juga keluar, mau masuk di pesantren, di sekolah Islam, orang tua belum izinkan. Maka dia siasati dengan apa? Setiap ke kampus dia pakai baju koko. Baju koko baru pakai songkok. Wah. Tidak datang ada ke ini. Pasti segan itu perempuan kan? Wah. Ini Pak Ustaz ini. Nggak boleh ini. Nggak boleh kita ini dekat-dekat sama dia Pak Ustaz nih ya. Ya. Pas pulang dari kuliah ajak ketemuan. Wah, jangan. Astagfirullah. Ya, intinya apa? Kita harus menjaga diri. Ya, menjaga diri. Contoh misalnya kita pergi ke pengantin kan banyak orang. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menjaga diri? Kita pakai baju muslim, pakai songkok, tidak ada itu yang mendekat-dekat. Ya, tidak ada itu yang mendekat-dekat. Jadi kita harus
izzah dengan itu. Kita harus mulia dengan songko, dengan pakaian kita. Ya, apalagi kalau sudah punya jenggot, masya Allah. Jenggotnya saja dilihat itu orang sudah takut. Wah, tidak ada berani mendekat. Ya. Tapi kalau misalnya pakaiannya biasa, ya, apalagi kalau ke kemeja baru dia sudah gulung-gulung, ya sudah. Orang tidak tahu dia ternyata aktif ikut kajian, pasti dia dekat. Dan ini cobaan bagi kita. Ya. Jadi caranya untuk menghindari dosa adalah kita masa kita pakaian begini masuk di diskotik kan tidak mungkin. Ya. Justru pakaian itu yang menjaga diri kita. Pasti masa pakaian begini saya pergi pakai songkok ke saya. Tapi kalau kita mau coba-coba yang pakaian biasa seperti yang lain, nah itu pasti akan arahnya ke sana dan dia tidak malu dengan itu. Ya, jadi kita harus menjaga kita punya pakaian, kan ini adalah izzah. Kita harus bangga dengan pakaian muslim kita dan Al-Quran kita. Nah, penulis menutup bahasan kaidah ini dengan sebuah ucapan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian itu ada pada melazimkan istiqamah. Cara Allah memuliakan seseorang adalah dibimbing menuju kecintaan dan keridhaan Allah, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, menyayangi kekasihnya dan memusuhi musuh-musuhnya. Mereka adalah wali-wali Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak akan ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Para wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa dan bukan golongan Nabi disebut sebagai wali. Mereka tidak akan takut kepada siapapun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kehinaan ini, kehinaan yang paling tinggi adalah berbuat syirik. Tapi apakah syirik saja? Apakah syirik saja yang disebut dengan kehinaan di sini? Tidak, semua perbuatan dosa dan yang paling tinggi adalah syirik. Dan apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan di sini adalah segala bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi, kehinaan di sini, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah dalam kurung semua perbuatan dosa dan yang paling tinggi adalah syirik. Tidak ada yang memuliakannya. Maksudnya mulia di sini adalah segala bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah para jamaah, saya kasih catatan di sini, kesyirikan yang terjadi di sekeliling kita rata-rata atas dasar ketidaktahuan. Saya ulangi, kesyirikan yang terjadi di sekitar kita rata-rata mereka ketidaktahuan. Contoh, orang tua masih ada yang melakukan kesyirikan, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, mereka masih di atas dasar mereka tidak tahu. Mereka menganggap ini adat, bukan ibadah. Dia anggap ini apa? Adat. Adat itu kebiasaan. Kebiasaan kita begini, kebiasaan kita begini. Dan mereka tidak tahu bahwasanya ternyata ini bukan adat. Ya, ini adalah ibadah. Bukankah memohon itu hanya kepada siapa? Allah. Itu ibadah berarti. Ya. Tetapi bagaimana berdakwah kita? Kita harus sabar dan kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ya Allah ini mereka tidak tahu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita yang mungkin dulunya melakukan kesyirikan karena mereka tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau azab kami sementara kami tidak tahu atau lupa. Allah tidak akan azab seseorang yang mengerjakan perbuatan dosa dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, berbeda kalau misalnya sudah sampai dakwah, sudah sampai hujah dan dia mengelak, yang seperti ini barulah dihitung. Ya, barulah dihitung dosanya. Lebih baik ke logika. Syirik ini kita harus kasih logika. Contoh ya, contoh sederhana. Misalnya ya, makanan yang disimpan di tengah rumah, namanya apa? Posisi bola misalnya. Ketika ada acara-acara besar, kita sudah makan, bismillah, makan. Pas kita makan di acara itu, ya, itu kenapa tidak dimakan? Kita tunjuk itu kenapa tidak dimakan? Bendaan itu disimpan, tidak boleh dimakan. Saya lapar kayak ini. Saya lapar, tidak bisa saya makan itu, ambil telurnya, ambil sokonya. Anda boleh, nggak boleh. Ada disimpangkan itu. Siapa yang disimpangkan? Dalam rumah ada 3 makhluk. Dalam rumah kita ada 3 makhluk. Makhluk pertama namanya manusia, kita. Makhluk kedua namanya malaikat. Dan makhluk ketiga namanya jin. Baik, manusia. Kita sudah makan, alhamdulillah.
Tidak boleh dimakan itu, tidak boleh. Oh iya, berarti ada yang disimpangkan. Sisa dua, malaikat dengan setan. Malaikat makan atau tidak? Malaikat makan atau tidak? Malaikat makan atau tidak? Tidak. Malaikat tidak makan. Berarti sisa satu. Siapa itu? Jin. Berarti jin yang mau makan ini. La haula wala quwata illa billah. Orang kita bermusuhan dengan jin, kalau kita bermusuhan kita kasih makan. Tidak boleh, namanya musuh. Musuh, setan itu musuh abadi kita. Tidak boleh kita memanja-manjakan mereka. Maka jangan dikasih itu makanan jin. Itu logika. Matama dia kelena sudah. Jadi begitu kita berdakwah. Sederhana saja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima kita bersabar dengan itu. Sebagaimana mereka sudah meyakini puluhan tahun berdakwahnya juga tidak bisa satu kali duduk. Ya. Mereka sudah yakini 40 tahun kemudian kita datang. Saya baru-baru dari pesantren, saya kasih kitab Blik Akbar 1 jam. Wih, 1 jam baru bisa terubah itu 40 tahun. Nggak ada. Apalagi kalau kita anaknya, apa temu tahu kau nah. Bejimu Andre, baru-baru makan garam kemarin. Kentaki saya baru kamu makan kemarin. Ya, jadi seperti itu. Kasih main logika. Seperti tadi itu contoh saja itu. Ya. Masuk. Oh iya dia untuk siapa? Untuk jin itu. Manusia tadi kita tidak makan, tidak boleh ya. Kalau gitu sisa 2. Malaikat juga tidak makan. Ya kalau gitu yang ketiga jin berarti yang makan. Nah, untuk apa kita kasih makan jin? Nah, itu musuh kita. Maksud di akalnya terus begitu. Ya, kita ya berusaha untuk berdakwah semampu kita, ya, dan itulah tugas kita. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan kita semua termasuk golongan mereka. Juga agar Dia berkenan memuliakan kita dengan menganugerahkan ketaatan serta tidak menghinakan kita dengan melakukan maksiat. Baik, di akhir penulis ini mengatakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa, terutama dosa yang paling besar yang bisa tidak diampuni oleh Allah jika dia belum bertaubat, yaitu dosa perbuatan kesyirikan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum kita akhiri bisa di satu kaidah, ya. Kaidah keberapa ini? Ke-20 ya. Sudah bisa ya kaidah 20 ya. Coba kertasnya kasih begini, coba kertasnya. Ya, sudah terisi semua ya. Coba dilihat kertasnya. Jangan sampai ada yang kosong ya, ini bisa dipelajari ini. Ya. Silakan. Undang kertasnya. Kasih kertas. Ya. Siapa yang bisa sebutkan kaidah yang ke-20? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi kalau kuat tergantung siapa yang kuat takwanya. Nah. Dan kehidupan kita tidak bisa menilai dari kita tidak bisa menilai manusia atau seseorang dari luar saja, karena sekarang kita hanya melihat dari sampingnya saja dan dia melihat daripada dengan setiap orang dan amalan-amalan apa yang kemudian dikerjakan oleh orang itu. Masya Allah. Jadi sekarang kita memandang sesuatu dan ternyata sangat berpengaruh di kehidupan kita. Contohnya? Kehidupan ya, dalam masyarakat itu dari segi kemampuan mungkin materi kita lihat ternyata misalkan dia misalkan orang
tidak punya apa-apa, Ya. tapi di sisi Allah ternyata dia memiliki Kedudukan. ketakwaan Masya Allah. yang kuat Masya Allah. kepada Allah. Masya Allah. Dan itu kita kadang tidak melihat hal itu. Masya Allah. Dan hanya melihat daripada Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Bahwa selalu kita mencoba ini sebagai orang yang belajar, selalu menerka apa yang ada di balik layar. Jangan selalu melihat apa yang ada di panggung ya. Sekarang kan ukuran orang itu dihormati apa? Coba, apa ukuran orang dihormati? Ada jabatan, ada harta. Dia punya banyak harta, dia punya jabatan yang tinggi. Pas hormati. Kenapa kamu hormati dia? Bagus, jabatannya tinggi, dia pejabat. Kenapa kamu hormati dia? Banyak uangnya, kita segan, banyak uangnya apa? Kenapa kamu mau disuruh-suruh dengan dia? Banyak uangnya. Nah, itu ukuran manusia sekarang. Tapi apakah itu ukuran Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Yang menjadi ukuran Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua adalah yang paling bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi ketakwaan itu. Jadi biar 1 juta orang hormati dia, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka kita tidak hormati juga. Contoh ya, misalnya para artis yang non muslim, artis ini non muslim, dan ingatlah kemaksiatan yang paling kuat tadi apa? Kesyirikan. Maka kita tidak hormati. Biar 1 juta followersnya, biar 2 juta followersnya, kita di hati kita itu bukan siapa-siapa saja. Sekarang hari ini kan kenapa kamu suka dia, banyak followersnya apa? Karena dia adalah termasuk orang terkenal, orang yang viral, orang kaya, banyak uangnya. Tetapi bagi kita seperti tadi, mungkin ada orang yang makan saja susah dia makan. Tapi ketahuilah, bisa jadi dia adalah orang yang lebih mulia di sisi Allah ketimbang kita. Jadi kita selalu mengatakan ini orang-orang yang tidak mampu. Ya kalau sekarang orang yang miskin kan selalu dihinakan. Kamu itu tidak ada mau kerja, kamu itu tidak berusaha, kamu itu dan sebagainya. Dia lupa. Orang yang bilang menghinakan orang miskin, dia lupa bahwasanya penghuni surga terbanyak orang apa? Orang miskin. Jangan lupa. Penghuni surga yang terbanyak itu orang miskin. Kenapa? Apa mau dihisap? Yang dihisap paling sarung. Ada sarungnya, ada HP-nya mungkin HP communicator, komunikasi dan center. Itu saya dihisap. Tapi orang kaya, wah banyak dihisap. Mobil pertama dihisap, selesai. Mobil kedua lagi dihisap, selesai. HP pertama dihisap, HP kedua dihisap. Pakaian pertama yang harganya 70 juta. Ya, kemarin juga baru saya tahu ya. Ternyata dia yang menjual baju ya. Bosnya saya cerita ini bukan orang Jakarta orang apa, orang di sini 70 juta. Apa ini? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang berbegah-begahan sampai dia lupa, nanti masuk kuburan baru dia sadar. Ini tidak masuk di akal ini. Saya cerita ini memang kalau 70 juta itu dari dulu ada pakaian. Cuma maksudnya ada, maksudnya orang-orang dekat pesan baju 70 juta. Ini untuk apa ini? Ini sudah kelewatan, ini berlebihan ini. Kecuali 70 juta itu baju, ada Tommy rumahnya, ada Tommy situ mobilnya, ada parkirannya itu. Oke lah, ini apa 70 juta? Itu tonji juga. Kok dibakar terbakar juga. Istrika lama bolong juga. Sama aja, bukan juga dari besi, bukan. Ya, jadi begini ya. Betul tadi bahwa jangan melihat orang dari segi status sosialnya. Orang miskin ini mungkin orang malas. Jangan. Seperti tadi yang kemarin kita sebutkan, yang servis sandal tadi, semua ulama sudah berdoa ya Allah turunkan hujan. Yang katanya ulama kan Pak, ini orang soleh, ini insya Allah kalau doanya orang soleh. Tapi ternyata Allah belum turunkan hujan. Tapi ketika disuruh minta, coba berdoa ke Pak. Dia berdoa itu langsung turun hujan. Ada apa ini? Ada apa di balik layar? Ternyata beliau adalah orang yang rajin sholat di mana orang semua sudah tertidur. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat misalnya kita ke pasar ya, kita lihat ada orang menjual apa, bisa jadi di antara mereka ini lebih mulia di hadapan Allah ketimbang kita ini yang mungkin kita kalau ke pasar 2 dompet kita bawa, ada saldo kita, tapi yang duduk-duduk ini mungkin ya nenek-nenek apa semua kakek-kakek yang duduk
bisa jadi mereka lebih terkenal namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah menganggap diri kita lebih afdol daripada yang lain. Kita adalah hamba biasa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.